Berapa tahun kenal si Ramzi? Udah 5-6 tahun lah hampir. 5-6 tahun. Selama kenal dia ternyata sering nasihatin David ya? Iya benar. Nyampein pesan Islam ternyata? Nyampein pesan Islam. Kamu gitu taktiknya? Iya. Udah lagi. Tapi alhamdulillah ya. Cuman nggak terlalu sering juga. Oh, nggak terlalu sering. Selip-selipin lah kalau lagi main. Tapi teman minum atau teman nongkrong aja nih? Teman nongkrong lah. Dia nggak minum dia. Dia nggak berani ngaku minum ya? Dia nggak minum. Alhamdulillah, sekarang kan David udah jadi muslim. Ya, walaupun ya kemarin sempat hebohnya kenapa? Karena ketika David syahadat sempat dimintain uang 2.500.000. Iya. Makanya bahasa Hokkien-nya no tiaopua gitu. Jadi gue sebut mualaf no tiaopua gitu. Nah, kalau tahu no tiaopua mah mendingan nama lu aja tiaopua ya. Nah, Mau dicuanin juga. Teocit juga nggak apa-apa lah. Teocit. Diskon setiap gitu. Nah itu yang kemarin tuh terus terang ya bikin kita apa ya geram gitu loh ya. Iya, benar. Masa orang masuk Islam malah ditarik duit segitu ya. Iya, benar. Orang di tempat kita orang syarat malah kita kasih zakat ya kan. Nah, bahkan ada yang komen, di mana tuh alamatnya kata gue samperin gitu. Gimana mau disamperin? Alamatnya di mana? Saya sih udah ikhlas. Udah Biar ikhlas. Allah yang membalas saja. Cie. Mentang-mentang udah diganti. Sama Kodoni. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah udah muslim gitu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang cerita nih, gimana awalnya nih dia mempengaruhi lu? Ada nggak dia mempengaruhi lu? Dia sih nggak memaksa dan Nggak mempengaruhi. dia nggak memaksa saya untuk masuk Islam, nggak mempengaruhi. Dimana cuma dia memberikan kalau kata-kata yang jalan yang benarnya bagaimana gitu loh ke saya. Sambil lu nonton debat gua gitu ya? Iya betul. Nah ceritanya ini kita langsung loncat nih ya, loncat ke saat David syahadat yang di Jelambar itu ya. Iya kok. Ramzi kan diundang, ditelepon sama si David. Ceritanya mau dikasih surprise. Iya, benar. Awalnya mau ngasih surprise, nggak tahu dia kemakan, keciak gitu ya. Nah, iya. Surprise sendiri. Nah ceritanya gimana waktu itu? Yang pas Jadi undang? awalnya begini kok. Nah, awalnya sebelum David datang ke daerah Jelambar itu ya kok ya. Mau ngasih surprise itu awalnya ada beberapa kali dia datang ke Ramzi gitu ya kok. Sebelumnya emang dia banyak nanya-nanya tentang Islam juga gitu ya kok ya. Ramzi banyak cerita tentang Islam sama dia gitu. Nah, akhirnya dia mantapkan dirinya untuk pengen syahadat. Dia bilang, "Zi, aku pengen syahadat," gitu ya kan. Pengen masuk Islam. Sebelum ke tempat itu udah bilang mau syahadat. Udah ngomong kok. Nah kenapa kalau nggak syahadatnya dulu? Nah, Ramzi mikirnya gini kok takutnya gitu ya kan, karena ada perempuan, karena dia bawa perempuan gitu kan kok. Karena Ramzi mikirnya takut nanti dia masuk Islam cuma karena perempuan, belaga-belaga doang gitu ya kok ya. Hanya untuk nikah, habis itu nanti kalau di sana kan kita nggak tahu kok namanya hubungan entah mereka lagi clash gitu ya kan. Bisa dia balik lagi ke agama itu kan nggak baik juga kan kok seperti itu gitu kan. Akhirnya Ramzi bilang, "Fit, masuk Islam karena apa?" gitu ya kan. Pelajaran Islam gitu ya kan. Masuk Islam kalau bisa karena Allah gitu ya kan. Karena cinta sama Allah gitu ya. Cinta dengan Islam seperti itu ya kan. Pelajaran Islam. Akhirnya pas di waktu ulang tahunnya dia datang, ya Ramzi berikan hadiah Al-Quran itu kok yang ada terjemahannya gitu. Maksud Ramzi untuk dia belajar gitu. Nah, akhirnya dia telepon saya gitu untuk mau kasih surprise bilang gitu ya kan. Itu dari kasih Quran sampai syahadat berapa lama? Itu selang 3 hari kok. Oh 3 hari 3 doang? harian. Kurang lebih seperti itu, 3 hari kok. 3 hari apa? 3 hari? November kan ulang tahun. Hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. 1 bulan ya? Oh, hampir 1 bulan, sorry Ramzi lupa juga. Nah, akhirnya dia telepon Ramzi gitu ya kan. "Zi, katanya datangnya ke lokasi ini gitu ya kan." Dia share tuh alamatnya gitu. Ramzi datanglah ke sana. Masuk-masuk gang lagi? Iya jauh kok gitu ya kan, masuk-masuk gang, daerahnya terselubung gitu ya. Lu gak curiga tuh waktu disuruh-suruh masuk gang gitu? Ya saya bingung juga gitu, ngapain gitu ya kan di situ. Cuma dia bilang, "Tolong Ji, mesti datang gitu, tolong datang-datangnya gitu." Datanglah Ramzi ke situ, datang ke situ, tiba-tiba udah rame tuh kok, ada orang-orang pakai peci, koko segala macam gitu ya kan. Nah udah. Habis itu Ramzi tanya, "Kenapa nih, ada apa Pit?" Pas udah gitu. "Gue pengen masuk Islam." Oh, baru di tempat itu David bilang mau syahadat. "Gue pengen syahadat," dia bilang gitu ya kan. Pas udah gitu, "Gue mau kasih surprise ke lo, nih gue syahadat." Tenang aja Ji, semuanya udah gue handle katanya. Udah gue bayar katanya pas udah gitu. Mau yang bayar itu gak? Dia bilang gitu. "Maksud lo," gue bilang gitu kan. "Maksud lo bayar?" Terus? "Maksud bayar apa?"
Iya nih bayar nih, udah gue urus semuanya. Berapa duit lu keluarkan? 2,5 juta kata. Mak. Gitu ya. Lu kenapa gak sama gua aja, Tiopo aja gitu. Nah, iya, Tiao Cit gitu kan. Atau Tiao Pen, apalah udah gitu kan, cincai lah gitu ya. Terus? Udah. Akhirnya pas udah gitu, gue nunjukin keseriusan gue, Ji. Cie. Dia bilang gitu, bahwasannya gue serius pengen Islam, gitu ya kan. Rami seneng gitu ya kan, gue udah masuk lah gitu. Masuk, nah di dalam situ ada ustadz-ustadznya ya kan, beberapa. Cuman ternyata yang mau syahadatin katanya kiai, ada orang sepuh gitu ya, kiai sepuhnya di situ. Kita nunggu lah sekitaran 20 menitan ya kan, sampai kiai sepuh ini datang. Nah akhirnya datanglah si kiai sepuh ini gitu ya kan. Akhirnya dilakukanlah prosesi dia bersyahadat gitu ya. Pas saat dia syahadat, Lu nangis gak waktu ngeliat dia syahadat? oh ya sedih kok. Oh, sedih apa seneng? Kok sedih? Maksudnya sedih gak nyangka kok gitu. Oh, sedih nggak nyangka. Karena ini manusia tukang mabok ya kok ya. Oh gitu. Iya kok. Ya harusnya seneng dong, bukan sedih dong. Sedih, maksudnya apa ya? Terharu. Terharu, gitu. Iya, iya. Bisa sedih, juga sedih ya. bahagia kok, sedih bahagia gitu. bahagia. Gak nyangka gitu ya kan. Bisa juga ya tukang mabok syahadat gitu ya. Nah, gitu kok, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka gitu. Terus? Akhirnya bahagia banget gitu, seneng gitu kan. Kalau sedih gitu, bahagia. Akhirnya setelah syahadat itu ada ritual yang aneh gitu kok. Nah, apa? Nah dia diazanin, Oh, abis itu dikomatin, tiup-tiup kuping gitu ya kan kok. nggak disolatin sekalian? Hah? Nggak disolatin sekalian? Aduh. Terus? Lu nggak nanya? Yai kenapa di... Saya diemin aja kok. Oh diemin. Diemin. Terus? Waktu itu posisi saya pakai masker gitu kan. Akhirnya saya lepas masker. Habis itu Ustadz selesai dia udah disahadatin tuh kiainya mau mimpin doa. Pas itu saya lepas masker. Terus tiba-tiba kiai nanya, ente keturunan jamaah katanya, Arab. Dia bilang, oh iya benar. Gua bilang, Terus? aku keturunan jamaah gitu, keturunan Arab. Oh fam ente apa? Kata dia nanya gitu. Pas udah gitu, Abu Dan. Gue bilang gitu kan. Pas udah gitu, wah Habib katanya. Waduh. Padahal Anda bukan Habib gitu. Anda nih dari Masyayikh gitu ya. Bukan Mbak Alwi gitu ya. Nah, gue bilang saya bukan Habib. Anjing ngomong ke kiai ini tetap kan maksud cium tangan. Udah Habib aja yang mimpin doa. Waduh. Gitu. Akhirnya. Terus kayaknya cium tangan lu? Iya, akhirnya murid-muridnya pada ngikut kok gitu. Murid-muridnya ustadz lain tuh pada ngikut gitu. Pada cium tangan kok gitu. Waduh. Nah, akhirnya disuruh, Habib silakan Bib katanya untuk mimpin doa. Aku bilang tafadhol ente aja. Lu disuruh pimpin doa lu nggak bilang, aku dapat berapa gitu dong. Iya setengah-setengah. Setengah-setengah dong. Aduh. Ya jadi gitu lah gue. Akhirnya udah selesai selesai didoakan gitu ya sama Kiai Sepuh ini udah pulang. Setelah pulang ya begitu lagi kok, balik lagi. Apanya? Pas kita mau pulang gitu, cium tangan lagi semuanya. Oh gitu ya, cium tangan lagi. Pamit. Wasik. Beb, pulang ya Beb, udah Kiai pulang gitu. Nggak diamplopin? Nggak diamplopin? Siapanya? Lu? Anak, enggak. Harusnya udah panggil begitu, amplopin nih. Tahu lu, udah dicium tangan masa nggak dikasih amplop? Terus? Nah, jadi seperti itulah kok gitu. Ya udah seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu prosesi saat David. Nah, terus akhirnya kan David syahadat lagi tuh. Oh iya. Di Masjid Al-Bukhari ya? Benar. Itu kenapa waktu itu? Kan sayanya ngerasa nggak tenang kok. Karena nggak dapat sertifikat juga ya? Iya, dia ngomongnya sih awalnya dapet, tapi nggak dapet. Berapa lama dia janjiin? Janji 3 hari, Iya. Terus? dapet, Nggak ada kabar? nggak ada kabar, nggak ada, hilang tanpa jejak. Oh tanpa jejak. Lu nggak samperin lagi? Balikin notif gue gitu. Nggak bisa udah ikut makan gitu. Akhirnya Ramji tanya ke David, David udah dapat sertifikat belum? Gitu, kan. Karena buat ngurus KTP nanti gitu segala macam. Kata David nggak dapat Ji, katanya pas gitu. Nggak tahu nih apa katanya tuh diulur-ulur lah gitu, gitu diulur-ulur. Akhirnya Ramji bilang ya udahlah. Ramji bawa, Ramji hubungin dulu ke Wendy Lovu, Ramji hubungin ke Wendy Lovu, akhirnya kata ke Wendy, Mualaf Center Peduli ya kok ya, FCIP, akhirnya kata ke Wendy Lovu, Ramji bawa langsung ke Babe Al-Bukhari gitu oh, ya kan. siapa? Ustadz Babe Fadlan ya. Babe Fadlan ya. Ramji bawa ke MCIP aja Mualaf Center Peduli gitu ya kan. Udah Ramji bawa David ke sana untuk akhirnya syahadat ulang deh kok, gitu di sana. Nggak bayar lagi kan? Oh enggak,
Pas waktu nyampe sana, dia udah ketakutan juga. Ya. Berapa duit ini, Ji? Ji, ini berapa duit nih, Ji? Baru kemarin ya kan habis bayar Nokia. Ini bayar lagi nggak nih, Ji? Katanya gitu. Beda berapa lama itu? Sebulan ada? Enggak, kalau Enggak. kita 3 hari ya. Iya. Oh, 3 hari. Habis Setelah- adat di sana setelah- nggak tenang. Dia 3 hari kemudian dibawa sama dia ke Masjid Al Bukhari. Setelah 3 hari bawa ke Masjid Al-Bukhari. Iya. Syahadat lagi. Nggak bayar kan? Enggak. Awalnya ketakutan kok gitu. Tapi kan saya tarik keluar maksudnya. Kan saya nggak Jangan tahu di ya. depan saya gitu. Zi, kira-kira ini bayar nggak nih? Kata. Masalahnya gue kagak ada pulus. Gue udah gak ada duit nih, lagi gak ada duit kata. Nggak, goblok. Ini semuanya gratis. Iya. Sebenarnya ya orang untuk mualaf itu gratis, Pit. Gue bilang bahkan Ya emang sebenarnya begitu. nah, kita dapat harusnya. zakat gitu ya kan. Iya. Seperti itu gitu. Deg-degan juga kan namanya saya nggak tahu ya Iya, kan. iya. Ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah. Terus ada dapat sertifikat dari Akhirnya MCP. dapat sertifikat dari Udah. MCIP udah. Oh, ada pembinaan apa di sana? Ada sih MCIP ada sering kajian, ada kajian-kajian juga terus Pembinaan khusus mualaf ada? ada dia ikut juga sempat ada kajian dan baca-baca ikro ya nanti di sana juga ada. Udah diajarin. Alhamdulillah. Tapi kan ya walaupun ya mungkin kita lihat nggak mengenakan gitu lah. Tapi alhamdulillah sudah beres. Ya, terus ada yang komen juga nih, banyak yang nanya, itu istrinya mualaf juga gitu. Gimana ceritanya? Kalau istri enggak, dia sudah Bukan Islam. Dia sudah Islam dari lahir. Semua orang juga Islam dari lahir. Islam dari Lu aja sempat dikafirin. kan MK kok kita kok. Iya, Mantan kafir. MK. Oh jadi setelah bersyahadat, terus baru nikah. Iya. Berapa lama dari syahadat yang di MCP terus nikah? Saya kan Besoknya langsung nikah? enggak dong, enggak. Oh, enggak. Selang semingguan lah. Semingguan aja ya, seminggu atau 2 minggu ya. Oh. Tapi Sepuluh hari lu, lah. tapi lu masuk Islam karena mau menikah atau bukan? Ya bukan. Oh bukan. Bukan. Alhamdulillah. Karena saya benar-benar ini dulu ngeperhatiin dulu dong, saya pikirin dulu kok, Nah. gitu loh kan. Tapi gini ya, ini sorry gue potong. Iya, gimana kok? Orang masuk Islam karena menikah itu nggak ada yang salah, Iya. nggak salah, nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi yang penting setelah masuk Islam dia menjalankan Islamnya. Yang penting itu gitu loh. Iya. Jadi entah nanti dia masih sama istrinya atau enggak, dia tetap Islam. Ya, jadi bukan karena Islamnya bukan karena perempuan tadi seperti Bener kok. dibilang. Ya. Karena sebelumnya gitu Ramji punya teman juga gitu ya kok yang maksudnya dia pas mau nikah gitu ya, pas mau merit gitu, dia masuk Islam gitu. Cuman setelah dia udah nikah gitu ya kok dia nggak menerapkan Islam di Nggak rumah menjalani. tangganya gitu, nggak menerapkan Islam di dalam rumah tangganya. Nah dia tetap seperti dulunya gitu. Akhirnya mereka pisah gitu ya kok, dapat 8 bulan mereka berumah tangga pisah, si suaminya akhirnya balik ke agamanya kok. Oh, Gitu. Nah jadi maksud Ramji jangan sampai si David seperti itu, makanya Ramji tanya ini karena perempuan kah gitu kan. Ya, cuman emang enggak sih, si David ini sering ke tempat Ramji datang gitu ya kan, nanya tentang Islam. Terus bertanya-tanya tentang Islam lah. lu gitu ikut ya, ajarin sholat nggak? Yesus. Hah? Ikut ajarin sholat nggak? Belum Ramji ajarin ke situ kok gitu. Belum Lah, terus? Ramji ajarin sholat gitu ya kan. Cuman dia banyak-banyak nanya-nanya gitu ya, tentang Islam gitu ya kan. Nah tentang Nabi gitu kan. Ramji cerita-cerita sirah Nabi gitu ya kan. Seperti itulah kok gitu. Jadi lu belajar sholat belajar sendiri? Belajar. Atau belajar di MCIP? Sholat MCIP juga ada ajarin untuk awal cara wudhu, cara sholat. MCIP sempat ajarin beberapa kali. Nah kemudian juga ada bantuan dari istri juga ya kan, banyak ajaran juga. Ya Ramji juga ada bantu-bantu juga baca doa-doanya lah kan, ditulis kirim ke WA gitu kan. Kadang kirim WA dalam bahasa Indonesia ya kan. Jadi saya baca nih, saya terapin, lama-lama baca hafal juga. Gitu. Alhamdulillah. Lu yang dari kita juga ada guru privat nggak? Ada datang juga. Kami ya betul. Udah ikut berapa sekarang? Ikro 2. Ikut berapa? mau ketiga. Oh, mau tiga. Kebalap sama anak gue. Nah, lu Pelan-pelan dulu. lu kelasnya bareng aja sama anak lu sekalian. Makanya anak Ramji 5 tahun udah 4. Iya. Sekarang ikro 3. Yang penting ada progres. Oh iya, Yang penting ada progres. progres. 1, Jangan 2, stuck aja gitu. Iya, jangan 3. Nah, terus sekarang pengen dengar cerita nih. Setelah masuk Islam, terus akhirnya udah ngasih tahu orang tua belum? Hah? Belum. Saudara belum ada yang tahu ya, saya juga bingung juga sih. Belum ada yang tahu? Belum ada yang Saudara tahu. belum tahu? Saudara belum tahu.
saudara belum tahu, orang tua, ayah dan ibu juga belum tahu. Belum tahu? Adik juga belum tahu, ya mungkin belum kehendak Allah ya. Belum kehendak Allah, lu belum berani. tapi teman-teman saya, teman-teman yang lain ya, teman-teman sekolah saya SMP kan dulu SMP Kristen ya, SD SMP itu kan jarang ketemu tuh, jarang ketemu. Nonton video Kodondi, tahu dia. Oh, terus hubungin lo? Datang ke rumah. Sampai ke rumah? Datang ke rumah sama Ngapain? Datang ke rumah, dia kan nggak tahu saya, gitu kan. Dia chat si Kiki, teman saya, namanya Ricky, ya kan. Iya, yang Buddha itu. Katolik dia. Oh, Katolik. Yang si Kiki ini Buddha, ya kan. Nah, dia chat si Kiki, datang lah. Mereka ketemuan kan, datang lah. Pas hari Jumat itu posisinya, Jumat malam. Saya nggak tahu kan, saya lagi mandi. Dia datang, dia bilang, ini siapa nih, ada saya tahu si Kiki datang, cuman saya nggak tahu satu lagi. Saya pikir temennya dia kali lagi jalan. Saya pas udah saya mandi, saya masuk, saya lihat, ya, Teman lama tuh. teman lama SMP, SD SMP si Ricky. Nah, dia datang tuh, dia bawa bingkisan ke saya. Apa? Bawain apa? Bawain sajadah. Widih. Sajadah sepasang lagi. Ah, sepasang? Iya, istri saya dan saya. Oke. Sepasang tuh sajadahnya, ada namanya juga kan. Ada nama? Ada namanya di situ, nama sajadah David Al-Fatih Sugandi tulisannya gitu. Di sajadahnya ditulis Di nama lu atasnya gitu? sih, di pinggir itu. Udah, makasih ya. Alhamdulillah aja ya Cuma kan. satu yang datang? Yang datang cuma satu. Nah, kalau yang lain-lain kan mungkin dapat cerita juga dari teman saya ini kan. Cuman dia nggak sempet datang gitu kan. Terus di kantor gimana kantor? Kalau di kantor itu mah SMA, nggak usah ditanya kok. Gimana? Udah di-cut aja. Lo langsung di-cut? Jadi cerita gini. Pertama kan pas podcastnya sama Kodoni yang pertama, part satunya itu, terus saya datang kerja seperti normal lah biasanya besoknya kan di daerahnya nggak apa-apa disebutin. Di daerah PIK, kita nggak mau PIK, daerah PIK ya. Ya, daerah PIK. Nah, kita kan datang tuh kerja di situ, ya kan. Pas saya datang sampai ada yang jaga situ juga, cewek yang jaga situ. Saya baru mau masuk ke kantor, ya kan, ke tempatnya, dipanggil sama dia. Kok sini kok? Kenapa? Saya bilang gitu kan. Nggak lama dia kasih lihat handphonenya yang video yang saya sama Ko Wendy. Wendy. Ya kan. Pertama dulu itu dulu. Ya. Ini video lu kan? Enggak, saya bilang gitu. Belaga-belaga dulu kok. Nggak lama dia kemarin ngomong. Pas itu shortnya Kodondi sama saya. Kan ada. Gitu. Nah, ini lu bukan. Ya saya nggak mau bilang enggak dong. Kan saya bilang AI kan nggak mungkin. Bukan saya. Bukan saya ini saya bilang. Susah lagi nurin lu. Oh iya. Dia bilang, oh ya udah iya gitu saya. Dia bilang, terus dianya kebetulan sih memang sudah muslim. Oh, dia muslim. Dia muslim. Ya, dia sih ngomong alhamdulillah ya kan. Cuma dia kaget aja kok gue bisa masuk ke situ gitu kok. Nggak nyangka. Akhirnya ya saya bilang, ya mau gimana gitu kan. Akhirnya, cuman saya lihat nih. Apa? Dia kan muslim. Dia lagi sama cowoknya, pasangannya. Pasangannya ini Chinese juga, non muslim. Bukan muslim. Saya lihat, cuman saya kenal, tahu lah. Cuman dia datang cuman minum doang di situ. Jadi pasangannya nemenin dia, pasangannya kerja di situ. Dia ini sebagai tamu untuk nemenin dia, nemenin pacarnya lah gitu. Terus? Habis itu saya bilang, dia ngomong ke pacarnya, dia bilang, "No, kayak engkau dong masuk." Bisa Islam. Oh, dia ngomong sama cowoknya. Iya di situ. Terus dia bilang, nanti kalau masuk Islam nanti gue beliin sepatu Air Jordan. Sepatu Air Jordan. Lu yang ngomong? Dia cewek itu ngomong ke itu. Terus. Saya tegur sama dia. Kalau masuk Islam jangan dipaksa, mungkin dia belum dapat hidayahnya. Saya bilang gitu kan. Jadi diem tuh. Terus habis itu saya ngomong ke dia, kamu tetap pegang sama akidah kamu ya Islam ya. Maksudnya jangan sampai murtad gitu loh. Bisa ngomong gitu. Baru login udah mulai dakwah ya. Ngomong gitu. Lagi saya aja susah-susah nih kalau masuk Islam aja. Susah-susah saya masuk Islam. Tapi bisa saya lewatin masa dia. Harus mabuk-mabuk dulu deh. Masa dia memang dasar dari Islam, mau keluar dari Islam kan disayangkan banget gitu loh. Jadi pemurtatan seperti itu kok. Akhirnya dia bilang iya, ya udah tuh. Udah selesai, ya udah saya masuk ya. Saya masuk kok ke dalam. Saya naik kan di lantai 5, saya pencet lift naik ke lantai 5. Itu posisi baru masuk ke dalam. Saya buka pintu, saya duduk, taruh tas, duduk bentar. Semua pada ngeliatin tuh. Kan ada marketing 4-5 orang, sama saya 6 orang. Nah, ngeliatin saya, sebenarnya ada apa ya, bikin kayak gini kan. Ya kan, nggak lama kemudian ngumpul tuh. Saya pikir ada apa ya, keluar semua. Tinggal saya sendiri.
Lah saya pikir ada apa kan, saya baca grup WA atau barangkali ada meeting atau apa kan ya. Wah, nggak ada apa-apa. Saya kerjain dulu deh, saya kerjain dikit-dikit, saya edit dulu. Nggak lama saya turun kok. Kan saya turun, saya ngefloor turun. Saya turun ketemu mereka juga tuh kok. Mereka naik semua. Oh, jadi lu datang mereka turun, lu turun mereka naik. Iya, gitu. Ya kan saya nggak tahu apa-apa, cuma terus kenapa? Saya kan bingung dong kok. Nah kan di situ kan ada waitress ya. Waitress nanya, kok lu mualaf ya? Masuk Islam? Iya. Emang kenapa? Tuh kayaknya mereka kurang suka dia. Itu orang Kristen semua? Iya, Chinese semua. Dan ini kan, hah masa sih? Lu tau dari, pertama saya nanya ke waitressnya, lu tau dari mana? Saya bilang kan, ini dikasih lebih. Buset nih. Videonya nyebarnya cepet banget lu kok. Itu video habis podcast di sini? Iya. Sehari salah podcast? Enggak sehari sih, 2 hari atau 3 hari lah. Iya, pokoknya nyebarnya cepet banget kok. Wih, saya bilang, ini gawat nih. Gawat. Saya matikan, ya kan, saya nggak pikir apa-apa, saya udah pasrahin aja deh kan. Nah, tapi selang beberapa hari kerja, saya kan udah begitu kok tiap hari kok. 3-4 hari begitulah. Nah, ya kan, ya udahlah. Ya, jadi mereka tuh kayak menganggap ada jarak gitu. Ada jarak kepada kita para muslim ya. Dan mereka tapi selain lu kan ada yang muslim kan? Ada. Cuman kan saya jatuhnya mualaf. Iya. Kalau mereka kan yang udah muslim sejak lahir gitu loh. Oh, iya kok. Jadi mereka ngeliatnya kayak gimana nih mualafnya nih gitu loh. Akhirnya ya udah saya kerja 3-4 hari. Aduh saya pikirin tuh. Saya ngomong kan sama istri saya kan. Dia bilang, kayaknya saya udah nggak nyaman gitu loh kerja. Kan kita kalau dalam suatu kerjaan kan harus ada kenyamanan ya kok ya. Kalau nggak nyaman saya jadi males kok gitu loh. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya ngetik surat resign kok. Sama istri saya ngetik surat resign. Ini udah surat resign nih. Besok kan saya masuk hari ke-5 ya berarti ya. Hari 5 saya mau kerja, saya ketik surat resign. Itu malamnya saya ketik, saya udah amplopin kok. Udah amplopin nih. Ini yang apa saya resign aja ya kan. Ya kan. Istri tuh posisi masih hamil kok. Terus? Ya kan, waduh saya resign aja tuh gimana ya kan, saya pikir tuh kan kode ini saya ceritain waktu itu kan, saya pikir nih waduh gimana nih pekerjaan belum dapat, gue main resign aja ya kan. Ya udah bismillah aja dah. Kalau gue keluar dari kerjaan yang nggak benar masuk, siapa tahu Allah kasih jalan gitu kan. Ya kan, besokannya masuk sore saya datang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya udah siapin barang yang sudah difasilitasi oleh kantor, saya rapikan semua, saya ingin kembalikan ke atasan ya kan, saya udah rapikan, saya ingin kembalikan ke atasan beserta surat resign itu. Nah akhirnya nggak lama kemudian saya nunggu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah gitu. Atasannya, saya bilang saya mau ketemu sama bos, saya bilang gitu. Akhirnya oh ya udah, ntar ya dia lagi sibuk kan. Nah udah itu sudah selesai dia ke kantor, baru panggil saya ke kantor. Nah di dalam kantor itu saya menjelaskan bahwasannya saya ngambil keputusan untuk resign dengan barang-barang semua fasilitasnya saya kembalikan semua ke dia. Terus dia tanya sama saya, kenapa mau resign gitu loh ya kan? Apa kurang atau gimana ya kan? Ya kan apa kurang gajinya atau bagaimana? Dia bilang kan, dalam hati saya sih ya enggak juga, lumayan juga sih kalau ngomong 2 digit ya, kalau kerja gitu 2 digit lumayan juga kan kok. Ya kan? Saya pikir enggak lah, saya pikir gitu kan. Enggak, saya balikin enggak dah kok. Saya bilang saya mau resign, saya langsung ngomong ke bosnya, saya mau usaha sendiri aja, saya mau usaha sendiri, saya bilang begitu. Dia masih menyayangkan tuh sebenarnya, kalau mau kurang tinggal ngomong aja berapa. Cuma enggak lah, namanya kerja dunia klub gitu, dunia minum-minuman keras gitu seperti itu kan ya kok ya. Ya jadi saya kerjanya di situ adalah sebagai marketingnya di situ kok. Jadi ngurus. Maksudnya gimana? Jual minuman keras? Jual minuman keras ada. Terus ada klub-klub gitu kok. Jadi klub bikin supaya event apa, DJ apa gitu. Jadi bikin begitu kok. Jadi yang datang atau dancer apa yang datang. Jadi kerjanya kan jadi kan ya bisa jadi banyak dancer yang datang. Iya, ada dancernya. Waduh, godaannya gede berarti ya. Godaannya gede kok. Yang koreografinya dia kok. Oh, enggak. Ngajarin dancer joget. Iya. Enggak. Gitu. Kalau saya koreografi gurunya dong. Lu guru dia, lu guru dancer gitu. Aduh. Oh gitu. Iya kan, terus saya pikir saya udah kasih surat ke kawan, ya udah tuh saya resign, saya kembaliin semua, saya balik dah ke rumah. Lu nggak ditawarin 3 digit gitu? Enggak ditawarin 3 digit. Kalau 3 digit gak jadi kan gitu. Tarik lagi surat deh. Nggak nawarin dia. Habis itu saya pulang kok, udah pulang udah lah di rumah ya kan. Itu
semingguan dah pokoknya di rumah sama istri ya kan jaga istri aja ya udah kan gajian turun sih gajian kemarin masih ya hidup dari seminggu apa 2 minggu lah kok kurang lebih 2 minggu lah ya hidup makan dari uang gaji sebelumnya yang ditabung gitu loh kok ya kan. Nah akhirnya saya sama istri saya tuh mikir nih gimana mau dagang aja deh ya kan modal masih ada sedikit saya bilang gitu kan ya udah dagang apa. Kita cari dah tuh jalan tuh kok naik motor siang-siang. Ya, kita dari rumah udah selesai sholat nih kan kok ya, udah selesai sholat kita siang-siang kita jalan keluar. Ya udah jalan keluar kita keliling aja deh pokoknya berdua sama istri tuh kok. Nyari tempat lihat-lihat aja gitu kan, lihat-lihat coba yang dekat-dekat aja deh yang ramai di mana sih ya kan area-area ramai. Itu dari mana? Dari Jelambar? Dari Kemayoran. Oh dari Kemayoran. Kemayoran kita cari keliling aja di area-area yang ramai aja padat penduduk aja kita cari ya kok gitu kan. Saya pikir udah coba lah ke daerah Mangga Besar gitu kan. Ke Mangga Besar kita keliling tuh sama istri ya kan. Di Lokasari, Lokasari kan banyak tuh ya kan area-area padat penduduk. Saya cari keliling tuh, keliling. Bismillah aja dah. Alhamdulillah saya lagi main ke Lokasari. Saya lagi main ke Lokasari. Saya parkir lah motor di depannya Lokasari. Sama istri saya jalan ke dalam. Oh ini sewa lumayan juga nih dalam hati saya nih kalau sewa nih. Cukup lah nih buat bayar sewa tempat belum barang. Saya pikir begitu kok ya. Akhirnya kita keliling. Ya udahlah kita keluar tuh kok pulang. Nggak tahu kenapa ini benar-benar kejadian yang benar-benar saya rasain nih kok ya. Saya pulang nih, saya ngomong sama istri saya, yang tanya aja tukang parkir gitu. Saya kan lihat nih di deretan itu kan banyak jualan makanan, yang barangkali aja di sini ada tempat. Saya bilang begitu. Dia bilang, oh ya udah kata istri saya, dia udah tanya aja. Saya tanya tuh, Mas, saya mau nanya nih tukang parkir, di sini ada tempat kosong nggak buat jualan? Terus dia tanya, buat siapa? Buat saya sendiri Mas, bukan buat orang lain. Saya bilang begitu. Oh ada di mana? Boleh minta nomornya? Oh dikasih tuh kok. Dikasih nomornya sama dia. Akhirnya saya hubungin. Oh besok baru ketemu sama orangnya. Oh ya udah akhirnya ya udah saya sempat WA chat. Oh besok ketemu ya udahlah saya balik lagi ke situ. Alhamdulillah saya lihat tempatnya cocok, saya ambil dah kok. Di mana tuh jadi? Di Lokasari. Di Lokasari Mangga Besar 9 nomor 28. Mangga Besar 928. Mangga Besar 9 ya. Kayaknya nggak asing ya. Nggak asing. Itu daerah Bloklin tuh. Bloklin Lokasari. Ya. Bloklin. Lu kenapa denger Mangga Besar 9 kenapa ketawa Ji? Hah? Kenapa ketawa Ji? Karena ketemu nih anak daerah situ kok. Emang dari situ. Emang dari dunia situ. Di situ tempatnya benar-benar itu kok. Zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah. Enggak dulu di situ zaman situ ngapain dari situ? Oh dia. Jadi broker apa gimana? Apa lu brokernya? Lu broker dia klien gitu. Di situ tuh kalau Mangga Besar kan tempatnya kalau boleh ditanya dugem ada, minum ada, semua ada gitu loh kan. Cuman alhamdulillah ya saya juga udah lama udah mungkin udah merasakan hal seperti itu ya hijrah jadi sekarang biasa aja kok. Malah saya ngelihat jadi kayak lihat mereka kan ada buang pandangan. Aneh jadi merasa aneh dengan mereka gitu loh. Maksudnya lu dulu ngelihat mungkin lu plototin, sekarang lu ngelihat lu buang pandangan gitu ya. Iya jadi kayak biasa aja gitu. Cuman ngintip dikit gitu. Itu mas sekilas doang kalau kan. Buang muka kalau ada istri gitu. Wah. Enggak ada plototin ya. Tapi banyak yang aneh-aneh di situ. Karena dia setelah masuk Islam dia bilang, Ji ada sunnah yang harus gue jalankan nggak? Ya itu loh menundukkan pandangan ya? Iya. Dia menundukkan pandangan nggak? Iya. Cuman begini. Sekali nggak kelihatan, jangan lihat 2 kali gitu. Iya. Katanya kalau sekali kan belum jelas gitu kan. Terus akhirnya jual makanan di situ. Akhirnya kita udah kayak saya berdiskusi udah dapat tempat jualan apa jualan kue. Di situ kan kebetulan alhamdulillahnya ya yang pemilik lapak tersebut membedakan penjualan mereka. Contohnya misalkan yang satu jual bakmi nggak boleh ada yang jual bakmi, yang satu jual bakso nggak boleh ada yang jual bakso. Dan kebetulan saya jual kue ya kan, nggak boleh ada yang jual kue gitu. Jadi bagus sih di situ. Saya lihat bagus nih tempatnya berarti yang pemilik lapak itu baik gitu loh ya kan. Jadi beda-beda jadi nggak ada sikut-sikutan. Kue apa? Jadi kita jualan kue-kue basah dan kue-kue kering. Ada Kue juga basah tuh maksudnya habis keburu. kue-kue basah tuh kayak kue-kue pasar. Kue pasar, Jajanan pasar yang dibuat ini ya contohnya. Nah ini kalau ini bacang nih, kalau ini bacangnya ini kan termasuk jualan. Termasuk juga bacang. Kalau ini yang bikin kan tante ya, tante yang bikin. Tadi si David datang ke sini bawa banyak. Iya benar. Nah, contohnya banyak, cuman karena tamunya banyak juga habis duluan.
sisanya bacang gitu. Ada kok di TikTok. Sama ini. Ini susu kacang kedelai. Susu kacang. Asli ya. Yang ini apa? Ini sari kacang. Oh, namanya apa? Sisipit. Sisipit. Tanpa pemanis buatan. Jadi pemanis apa nih? Pemanis asli. Pemanis asli. Oh, nice. Yang bikin susu kedelai siapa? Yang bikin susu kedelai